Hot, bakalan terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku, air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku, air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki aku. Tak usah kau terus tangisi kepergianku, air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi kepergianku, air mata takkan memanggilku untuk kembali. Berapa itu?
Jawa Barat udah. Si ayah mana? Apa nih? Itu adalah patung Singo Edan guys. Singo yang sangat sayang sekali ini lagi malam jadi tidak jelas kelihatan patungnya guys. Tidak ada pencahayaan sehingga Singo Edannya tidak jelas kelihatan tuh. Itu Singo Edannya guys. Ini adalah patung kebanggaan anak Aremania harus dan kesukaan si Ray guys. apa pasti ya? Oh, Es. ya. Oke. Ini keadaan malam weekend di Kota Malang guys. Dan sana? Dan sekarang kita akan parkir ke sini guys. Iya po. Hawaii, Malang. Yuk, Hawaii. Oke. Ke sini guys, jalannya guys. Si ayah nampak kelelahan guys. Sudah ngantuk karena sudah banyak makan, kekenyangan, akhirnya ngantuk guys. Nampak sempoyongan. Bukan gara-gara sebotol minuman si ayah jalan sempoyongan, tapi karena makan kekenyangan guys. Alhamdulillah cuaca malam ini cerah sehingga kita bisa jalan-jalan di malam hari guys. Jalan-jalan apa? Katanya ngantuk tadi guys, tapi sekarang ngajak jalan-jalan gimana? Tuh tadi mah ngantuk, caranya dek. Aina mau ngajak jalan-jalan. Aku nggak mau. Enggak, sekarang pengen tidur guys, capek. Pengen tidur. Tadi kan ayah bilang pengen tidur. Ya, sekarang waktunya tidur guys. Ayah sudah ngantuk kan tadi tidur. Nanti aja. Ya, kita menyeberang saja guys. Menyeberang di sini guys, di tengah-tengah guys. Banyak sekali. Ayo Rey, nyebrang Rey, cepet Rey. Ini adalah taman Rey. Di sini katanya dulu Rey. Si ayah pengen istirahat dulu, kecapean. Basah tidak? Basah dikit. Basah gak? Enggak. Basah sedikit ibu. Enggak apa-apa, sedikit aja. Ini adalah taman apa ya namanya? Taman Jantin Terpun di malam hari guys. Alhamdulillah cuaca cerah sehingga banyak sekali anak-anak nongkrong, mojok juga di sini guys. Termasuk ini si Ray.
pamudaku lagi nongkrong guys. Nah, dapat di Beli pembalutnya 2 aja, Pak. Ya. Yang paling murah aja ya, Pak. Ya. 18.000. Beli 2 aja, Pak. Nah, ini 18.000. Gini loh, Pak. Duitku kan kurang, jadi aku mau beli pembalutnya 2 aja. Nah, ini kan 2 bungkus, gimana sih? Ini loh, Pak. Temen aku ini kan mens. Iya. Kita dua bijinya aja. Berapa? Enggak bisa. Emangnya beli rokok apa? Tapi ini yang sudah kamu buka ini. Ini kamu harus bayar 9.000. Bayar. Gini loh, Pak. Temen aku. Yang dengan perempuan loh, Pak. Sama dia. Aku coba itu. Kalau sama dia. Terus sama dia main. Siji. Loh. Wis. Kau usah kata mayu-mayu. Iki bawa iki. Bawa kafe. Pengen kafe. Bawa. Bawa malam tuh. Arema. Kami ini Aremania. Kami selalu dukung Arema. Dimanapun berada, kami selalu ada. Karena kami Aremania.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, pak kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat selalu, tambah rezeki dan mudah-mudahan diberi umur panjang. Amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang mencari tumbler tuku warna biru, mudah-mudahan ketemu, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari bojo, waduh, calon bojo ya, calon istri, waduh, karena belum dapat jodoh, waduh, mudah-mudahan dapat jodoh ya sesegera mungkin sebelum datangnya perang dunia ketiga, pemirsa. Waduh, sebelum datangnya tahun baru, pemirsa, sebelum datangnya lebaran Idul Fitri, pemirsa. Waduh, ya mudah-mudahan sesegera mungkin sebelum datangnya panen sawit, pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan sujud syukur kita, dengan doa kita, apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rubu-rubu naki elel. Waduh, apaan tuh mang? Ubur-ubur ikan lele, pemirsa. Waduh, biasa ya, boso walikan, pemirsa, bahasa walikan khas Malangan, pemirsa. Waduh, ubur-ubur ikan lele, selamat malam di kota Malang, le. Waduh, di tanah kera ngalam, pemirsa. Waduh, kera ngalam, kera arek ya, ngalam Malang, arek Malang, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, selamat malam di kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Memang sedang berada di Taman Singoedan, Kota Malang, dekat dengan stasiun kereta api ya, dekat dengan alun-alun Kota Malang. Waduh, dekat dengan mie gacoan, dekat dengan Hotel Aloha. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di Kota Malang tanggal 30 Mei 2025 dan esok 31 Mei 2025. Waduh, bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, pemirsa. Ya, dengan semangat Isa Al-Masih ya, semangat untuk hidup, pemirsa. Damai selalu. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di Kota Malang ya, tepatnya di Taman Singoedan. Sehabis makan mie gacoan, pemirsa. Waduh, jadi malam-malam mie gacoan, pemirsa. Ternyata mie gacoan ada di berbagai tempat, termasuk di Kota Malang. Dan saudara, kalau makan mie gacoan ternyata selain harganya murah, menyenangkan dan enak, pemirsa. Waduh, oleh karena itu mie gacoan di Malang pun penuh sekali, pemirsa. Waduh, hampir-hampir tidak kebagian kursi. Padahal kan di kota Tasikmalaya juga ada mie gacoan. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya ya, tempat tinggal Mamang di Provinsi Provinsi Jawa Barat, yang sekarang sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing alias Haji Udin sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya insya Allah Bapak Aing akan menjadi pemimpin Nusantara, le. Amin. Selain itu, ketika video ini tayang episode ke-38, negeri ini, negeri yang tercinta, sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan insya Allah terbebas dari hama-hama, dan mudah-mudahan bisa melestarikan alam. Ya insya Allah dengan kepemimpinan beliau akan menjadi negeri macan Asia, super power yang bisa mendamaikan dunia. Yang kebetulan ketika video ini tayang ya, episode ke-38 bulan Desember 2025,
Mamang juga sedang menyaksikan ya adik kakak berantem pemirsa, tetangga berantem yaitu Thailand dan Kamboja pemirsa. Waduh, memperebutkan sebuah kuil atau candi peninggalan Sriwijaya. Waduh, jadi peninggalan Sriwijaya dari Indonesia diperebutkan oleh Thailand dan Kamboja pemirsa. Waduh, dan ketika video ini tayang sedang berantem pemirsa ya, bertempur berperang pemirsa. Ya mudah-mudahan dengan Indonesia sebagai negeri yang damai, negeri yang menjunjung tinggi kedamaian ya, bisa mendamaikan tetangga kita. Insya Allah dengan kepemimpinan Sang Presiden Macan Asia akan menjadi negeri yang damai dan mendamaikan dunia. Dan mudah-mudahan dunia akan damai. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang episode ke-38, Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mamang mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas musibah yang terjadi di Pulau Sumatera. Mudah-mudahan bencana segera berlalu dan kembali pulih dan kembali damai, kembali sejahtera, kembali beraktivitas, kembali membangun menjadi negeri yang makmur. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, sejatinya bencana di Pulau Sumatera ini ketika melihat di berita ya banyak gelondongan-gelondongan kayu pemirsa. Waduh, itu artinya bahwa bencana tersebut bukan sekedar oleh alam, tetapi oleh hama-hama pengkhianat pemirsa yang merusak alam. Karena sejatinya siapapun yang merusak alam dan menjadi bencana alam, dialah pengkhianat pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, Mamang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan dengan bencana ini adalah peringatan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga alam dan menjaga dan melestarikan alam sebagai warisan leluhur dari nenek moyang kita, sebagai warisan kepada generasi kita berikutnya. Jangan sampai generasi berikutnya rusak pemirsa. Waduh. Oleh karena itu ya, marilah kita menjaga dan melestarikan alam, serta mudah-mudahan hama-hama pengkhianat ya yang merusak alam segera diberantas pemirsa. Karena yang namanya hama ya benalu pemirsa. Kalau hari ini merusak kusen jendela, insya Allah nanti akan merusak satu rumah kalau tidak diberantas. Begitu juga kalau hari ini merusak Pulau Sumatera, mungkin esok satu tanah air pemirsa. Waduh. Karena hama perusak alam ini ya lebih biadab pemirsa daripada company pemirsa. Company menjajah kita 3,5 abad. Waduh. Tidak merusak alam pemirsa, tetapi malah membangun, padahal kita dijajah pemirsa. Namun setelah merdeka ya, pembangunannya jadi rusak, tanah alamnya juga rusak, bencana alam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, insya Allah dengan kepemimpinan Sang Macan Asia yang namanya Macan ke penjaga alam juga akan menjaga alam tanah air kita dari hama-hama perusak pemirsa, perusak alam yang menyebabkan bencana. Yang minimal ya diberantas. Seandainya Mamang jadi presiden ya akan diberantas pemirsa, pakai baygon pemirsa. Disemprot pemirsa ya supaya hama-hamanya ya berantas pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang berdoa semoga bencana tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan yang merusak alam segera diberantas. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ubur-ubur ikan lele, Mamang sedang berada di Taman Singoedan ya, tamannya tanah kerak ngalam atau arek-arek Malang pemirsa. Waduh. Tempatnya Aremania pemirsa ya, Aremania. Waduh, pendukung Arema FC. Waduh. Jadi Taman Singoedan ini letaknya dekat sekali dengan stasiun kereta api Malang pemirsa. Waduh. Disinilah ya pusatnya Sang Singa Edan pemirsa, Arema FC. Karena begitu Mamang datang ke Singoedan ini ya untuk menikmati malam di kota Malang, waduh, ternyata suasananya ramai. Padahal ini pukul 22 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam. Waduh.
Dan disinilah ya tempat tamannya Sang Singo Edan alias Arema FC, salah satu klub sepak bola ternama di Indonesia pemirsa. Waduh. Ya memang dari Jawa Barat, pendukung Persib pemirsa. Di sini Arema FC pemirsa, sama-sama biru. Ya Persib dengan Arema ini ya adik kakak pemirsa. Waduh. Sama-sama satu nusa satu bangsa. Waduh, memang suka dengan Arema juga ya, meskipun memang Persib ya memang suka dengan Arema ya. Ami Arema mania. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, inilah Arema Sang Singo Edan, salah satu klub sepak bola ternama. Sehabis makan mie gacoan pukul 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat, bahkan mendekati pukul 11, Mamang menikmati ya indahnya kota Malang. Kebetulan cuacanya cerah pemirsa. Dan di Malang ini cuacanya mirip-mirip di Bandung pemirsa ya, suasana mirip di Bandung. Di Bandung kota kembang ya, di Malang juga ada kota kembang ya, dinamakan juga kota kembang Jawa Timur pemirsa. Waduh, di Bandung suhunya dingin karena banyak pegunungan dan dikelilingi gunung-gunung ya. Sama di Arema juga di Malang juga pemirsa ya, di Arema juga, di tanah Arema. Waduh. Kalau di Bandung dulu ada peristiwa Bandung Lautan Api, di Malang juga ada Malang Lautan Api. Peristiwanya mirip-mirip ya, pada era perang kemerdekaan. Waduh. Bagaimana dengan suhunya? Ya suhunya juga dingin pemirsa. Ya di Bandung suhunya dingin, di sini juga suhunya dingin, mirip-mirip di Bandung pemirsa. Waduh. Termasuk juga dengan klub sepak bola pemirsa. Waduh ya, di Bandung dengan Malang mirip pemirsa. Apa miripnya? Ternyata kalau di Bandung dikenal dengan Pangeran Biru ya, karena kostumnya biru dan putih. Di sini juga sama pemirsa. Arema itu biru dan putih pemirsa. Waduh. Jadi Bandung dengan Persibnya ya biru, wah, Sang Pangeran Biru ya. Begitu juga dengan Arema, Sang Pangeran Biru pemirsa. Waduh. Cuman yang bedanya kalau Persib ini Maung Bandung alias macan pemirsa, alias harimau pemirsa ya. Teratigis sundaika pemirsa, harimau Jawa pemirsa. Waduh. Tapi kalau di Malang, di Arema bukan harimau, Singo Edan pemirsa ya, singa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, apakah singa ada di Pulau Jawa? Beda dengan harimau, kan ada di Pulau Jawa. Memang sudah bahas ya episode keempat ya, tonton pemirsa. Ya ternyata singa ada di Malang pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Jadi Arema FC ini, Arema ya mirip dengan Persib. Waduh. Sama-sama berasal dari kota kembang, sama-sama berwarna biru kostumnya ya, Pangeran Biru. Waduh. Yang satu berasal dari kota kembang bagian baratnya Pulau Jawa alias Jawa Barat. Yang satu kota kembang di Jawa bagian timur. Waduh. Sama-sama biru. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itulah Arema ya, mirip-mirip dengan Persib. Waduh. Jadi Persib dengan Arema ini ya satu saudara, satu tanah air pemirsa. Oleh karena itu ya, meskipun beda klub ya, beda supporter, tapi satu jua karena kita satu saudara, satu bangsa, satu tanah air. Apalagi satu biru pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, salam Arema mania dari anak Persib Bandung. Waduh. Hari ini ya, malam ini Mama akan menikmati malam di kota Malang sambil menikmati kopi. Kebetulan ada tukang kopi lewat pemirsa. Waduh, harganya cuma Rp5.000. Ya kopi-kopi kapal api lah, diseduh-seduh ya. Dan menikmati indahnya malam sambil menatap alun-alun kota Malang ya, alun-alun Jan Pieter Sungkun, alun-alun Balai Kota Malang di malam hari. Ya alhamdulillah ya, cerah pemirsa, tidak turun hujan. Meskipun awalnya ngantuk pemirsa, nggak kuat. Kebayang ya, turun dari kereta api subuh langsung pergi ke Gunung Bromo ya, kembali lagi sore tanpa tidur ya. Lalu kembali jalan-jalan menikmati malam di kota Malang. Waduh, tadinya ngantuk berat ketika makan mie gacoan pemirsa. Tiba-tiba
Ya memang keluar pingin pergi ke hotel, tiba-tiba setelah berada di taman alun-alun kota Malang ini, sambil menikmati indahnya tanah Pangeran Biru, waduh, Singo Edan alias Arema, Mamang tiba-tiba ngantuknya hilang pemirsa. Waduh, karena terpukau dengan indahnya kota Malang. Dan kebetulan pukul 22 waktu Indonesia Barat menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, waduh, jam 11 atau jam 10 malam, suasananya vibes-nya ya mirip-mirip pukul 7 malam pemirsa. Waduh, masih ramai pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Arema. Waduh, Arema FC, Arema Mania dikenal dengan Singo Edan. Ternyata ya Arema ini sudah dikenal sejak zaman dahulu sebelum berdirinya Mojopahit, dan Arema ini adalah pemersatu Nusantara le. Waduh. Jadi Arema ini bukan sekedar sepak bola tetapi pemersatu Nusantara. Bahkan berdiri ya pemersatu Nusantara sebelum Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Waduh, sebelum Mojopahit berdiri. Jadi sebelum Mojopahit berdiri, sebelum Patih Gajah Mada, Patih Mojopahit yang mengucapkan Sumpah Palapa ingin menguasai Nusantara, ternyata Arema lah yang pertama kali menyatukan Nusantara pemirsa. Ternyata Arema menyatukan Nusantara pertama kali sebelum Patih Gajah Mada pemirsa. Mungkin saudara akan bertanya, benar nggak Arema pertama kali menyatukan Nusantara? Waduh. Saudara penasaran dengan cerita episode ke-38? Waduh. Kalau penasaran jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran atau mungkin saudara sudah tahu ceritanya, ya gampang, simpel dengan Mamang, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana hibah, apalagi minta uang ke Menteri Purbaya pemirsa. Waduh. Apalagi meminta ke Mamang ya. Mamang aja kan mencari IP gratis pemirsa ya, wifi gratis pemirsa. Waduh. Untuk mengupload video episode ke-38. Ya insya Allah nanti kalau Mamang sudah jadi presiden ya akan dapat reward siapapun yang menonton sampai tamat episode 38. Oleh karena itu bagi saudara yang menonton sampai tamat tanpa skip ya, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan mudah-mudahan salah satu keturunan saudara ada yang menjadi raja atau pemimpin di Nusantara ini. Amin. Mamang hanya berdoa siapapun yang menonton sampai tamat episode ke-38. Amin. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkannya. Amin. Selain itu, Mamang pun berbicara ya tak omon-omon ya. Berbicara tak pelangap-pelongo, berbicara sesuai dengan sumber informasi yang Mamang dapatkan. Jadi bagi saudara yang punya sumber informasi tersendiri yang agak lain, yang berbeda dengan Mamang, ya kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau company, tak berbau-bau The Videt Impera, teroris atau bikin keonaran ya, Rano onar ya. Mohon maaf aja ya apabila bikin onar ya, bikin keonaran, onar. Waduh, Mamang sebagai admin akan men-skip karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari wearemania.net dengan judul artikel Sejarah Singkat Arema yang berdiri sejak 11 Agustus 1987, edisi 11 Agustus 2021. Tak terasa Arema sudah 38 tahun sejak berdiri pada 11 Agustus 1987. Menarik untuk menyimak sejarah singkat Arema yang lahir untuk menyatukan arek-arek Malang. Arema Football Club atau Persatuan Sepak Bola Arema lahir pada tanggal 11 Agustus 1987 dengan semangat mengembangkan persepakbolaan di Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya yaitu Persema Malang
masih menjadi magnet bagi arek-arek Malang. Waduh. Stadion Gajayana sebagai home base klub pemerintah itu selalu dipenuhi penonton. Sementara nama Arema waktu itu masih berupa sebuah utopia atau angan-angan. Waduh. Lalu datanglah seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat pemirsa bernama Acup Jainal. Beliau adalah mantan Gubernur Irian Jaya yang sekarang Papua ketiga dan mantan pengurus PSSI periode tahun 80-an yang kali pertama punya gagasan melahirkan pemikiran membentuk klub Galatama di Kota Malang. Saat itu Galatama menjadi kompetisi semi profesional yang diikuti klub-klub swasta yang tak dibiayai APBD. Apaan tuh APBD? Anggaran pendapatan daerah ya. Anggaran pendapatan belanja daerah. Lahirnya Arema juga tak lepas dari peran Opan Tobing, humas Persema saat itu. Pria yang kini menjadi MC pertandingan kandang Arema itu mengundang Acup Jainal ke Stadion Gajayana ketika Persema bertanding melawan Perseden Denpasar. Kala itu Acup posisinya sebagai administratur Galatama. Nah, Bapak Acup Jainal ini adalah salah seorang mantan perwira Angkatan Darat pemirsa. Waduh, TNI ya, yang pernah menjadi Gubernur Irian Jaya atau Papua pemirsa. Dan ternyata ya jejak rekamnya semuanya di persepak bolaan, bahkan mantan pengurus PSSI pemirsa. Waduh. Dan salah satu bapak sepak bolanya Indonesia ya, insya Allah nanti Mamang akan bahas tentang Bapak Acup Jainal. Ternyata selain mendirikan Arema Malang ya, Arema FC, Pak Acup Jainal juga mendirikan klub-klub sepak bola lainnya. Dilansir dari historia.id, Purnawirawan Jenderal pendiri Arema FC. Waduh, beliau adalah Acup Jainal. Ditulis oleh Patrick Matanasi 3 Oktober 2022. Sejak dulu tentara dekat dengan olahraga. Ya tak heran ya, banyak perwira yang mencintai olahraga. Bahkan pensiunan jenderal yang menjadi pengurus organisasi olahraga. Salah satu purnawirawannya yang aktif dalam olahraga adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Acup Jainal. Beliau juga ya mantan Gubernur Irian Jaya atau Papua yang ketiga dan juga pernah menjabat sebagai Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Kodam yang teritorinya adalah Papua pemirsa. Dari tahun 1973-1975 Acup membangun kebanggaan masyarakat Papua lewat olahraga, terutama sepak bola, atletik, dan tinju. Dia ikut membangun tim Persatuan Sepak Bola Indonesia, Jayapura atau Persipura. Setelah selesai menjabat Gubernur Irian Jaya, dia mengelola klub sepak bola di Jawa. Menurut Nurinwa Ki S. Hendrowinoto dalam biografinya Acup Jainal I Love the Army, Acup pernah membawa Persija keluar sebagai juara utama dalam kejuaraan Marah Halim Cup tahun 1177. Jadi Pak Acup ini juga pernah memimpin Persija pemirsa. Pada tahun itu juga dia mulai bertugas sebagai manajer tim nasional PSSI ke Sikkim. Nah, Pak Acup Jainal juga yang mempunyai gagasan untuk mendirikan klub Galatama di Kota Malang. Nah, pada masa itu ya, tahun 80-90 ada dua liga pemirsa ya, Liga Persatuan dan Liga Galatama. Kalau Galatama ya cenderungnya ke swasta pemirsa. Waduh. Bahkan zaman dulu ada yang namanya Porkas ya. Porkas itu salah satu kupon lotre. Waduh. Dimana kupon itu hanya menebak skor pertandingan ya, menang, kalah, seri pemirsa. Waduh. Dan itu kupon lotre yang populer pada era tahun 80-90. Nah, Porkas ini sejaman dengan SDSB pemirsa. Sumbangan dana berhadiah. Waduh, memang sudah bahas ya SDSB dengan Porkas. Salah satu yang menjadi lotrenya Porkas adalah Liga Galatama. Kebetulan di Indonesia itu ada dua ya, Liga Persatuan dan Liga Galatama. Liga Persatuan orang-orang Malang diwakili oleh klub-klub Persema ya.
Persatuan Sepak Bola Malang. Namun pada klub Galatama belum ada klub sepak bolanya di kota Malang. Jadi di Indonesia pernah ada dualisme liga pemirsa ya, 2 kali kalau nggak salah. Era tahun 80-90 dan juga era kemarin baru-baru ya 2008-2009 pemirsa. Nah, Galatama ini menjadi kompetisi semi profesional yang diikuti klub-klub swasta namun tak dibiayai APBD pemirsa, pemerintah daerah. Karena kebanyakan klub-klub sepak bola di Indonesia ini ya dibiayai oleh pemerintah daerah. Salah satunya Persib pemirsa. Lalu lahirnya Arema juga tak lepas dari peran Opan Tobing, humas Persema saat itu. Pria yang kini menjadi MC pertandingan kandang Arema itu mengundang Acup Channel ke Stadion Gajayana ketika Persema bertanding melawan Perseden Denpasar. Kala itu Acup posisinya sebagai administratur Galatama. Beberapa hari setelah itu, Insinyur Lucky Acup Channel, putra Acup Channel, mendatangi Opan di rumahnya, Jalan Gajah Mada nomor 15 Kota Malang, dengan diantar Dice Dirgantara yang sebelumnya sudah dikenal dengan dirinya. Dari pembicaraan malam itu, Opan menyatakan tak punya dana besar untuk membentuk klub Galatama. Modalnya hanya pemain. Pemain itu juga pinjaman dari Persema Malang pemirsa. Waduh. Maka Lucky dipertemukan dengan Dick Derek ya, atau dikenal dengan Sutrisno, pendiri klub Armada 86. Berkat hubungan baik antara Dick dan wartawan olahraga di Malang itu, khususnya sepak bola, maka SIWO PWI ya, Persatuan Wartawan Indonesia Malang, mengadakan seminar sehari untuk melihat sudah saatnya Kota Malang memiliki klub Galatama. Dr. Anas Heru Yogi sebagai ketua SIWO dan Dr. Anas Bambang Beas ya, sekretaris SIWO, menggelar seminar itu di Balai Wartawan Jalan Raya Langsep Kota Malang. Tema yang dipilih adalah Klub Galatama dan Kota Malang dengan narasumbernya Acup Channel, perwakilan pengadaan PSSI Jawa Timur, Komda PSSI Kota Malang, Dr. Ubud Salim MA. Acara itu dibuka oleh Wali Kota Tom Uripan, Wali Kota Malang. Seminar itu menghasilkan rekomendasi Kota Malang dinilai sudah layak memiliki sebuah klub Galatama yang profesional. Awal berdirinya Arema tidak lepas dari peran besar ya Derek dengan Armada 86-nya. Pada awalnya namanya dipakai adalah Aremada ya, Aremada yang merupakan gabungan Aremada dan Arema. Namun nama itu tak bertahan lama karena beberapa bulan kemudian diganti menjadi Arema 86. Sayang, supaya Derek untuk mempertahankan klub Galatama Arema 86 banyak mengalami hambatan dan Galatama ke-8 yang terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana. Lalu Bapak Acup Channel dan Lucky putranya lantas mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema 86 agar tetap survive dan eksis. Setelah diambil alih, nama Arema 86 akhirnya diubah namanya menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya pada tanggal 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono SH nomor 58. Opan Tobing menyebut dari bulan Agustus ya lahirlah Arema. Itulah kemudian simbol Singo Edan. Waduh, singo muncul. Agustus identik dengan zodiak Leo dengan simbol singa. Oh ya, kenapa Arema dikenal dengan singo ya atau singa? Karena lahir di bulan Agustus. Agustus kan zodiaknya Leo pemirsa. Selain itu juga ya, Kota Malang identik dengan singa. Memang sudah bahas episode yang lalu pemirsa. Ya, episode keempat kalau nggak salah, scroll gitu. Dan Arema sendiri menjadi sebuah akronim Arek-Arek Malang atau Kera-Kera Ngalam pemirsa. Arek-arek artinya anak-anak ya, anak-anak muda ya yang pemberani dan semangat. Malang ya, Kota Malang. Jadi kalau disingkat jadi Arek. Arek-Arek Malang menjadi Arema pemirsa. Ternyata nama Arema FC sebelum berdirinya Arema Sepak Bola yang didirikan oleh Acup Channel, waduh, ternyata yang namanya Arema sudah mempersatukan Nusantara sejak abad ke-13 Masehi sebelum berdirinya Mojopahit pemirsa. Sebelum
lahirnya Patih Gajah Mada. Waduh. Dalam sejarah kan Patih Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara lewat Sumpah Palapanya pemirsa. Sebelum Patih Gajah Mada lahir dan berdirinya Mojopahit, Kerajaan Singosari lah yang mempersatukan Nusantara berkat Arema pemirsa. Waduh, Kerajaan Singosari kan pusatnya di Malang pemirsa. Dan disatukan oleh Arema. Waduh, jadi Arema pemersatu Nusantara sebelum Patih Gajah Mada. Dilansir dari Kompasiona.com dengan judul artikel Kesebelasan Arema, Reinkarnasi Patih Kebo Arema. Jadi nama Arema FC ini diambil dari Kebo Arema, seorang Mahapatih Singosari yang mempersatukan Nusantara pemirsa. Waduh. Nama Arema yang kini menjadi identitas kebanggaan Arek Malang rupanya tidak hanya sekedar singkatan dari kata Arek Malang. Arek artinya anak-anak ya, pemuda. Waduh. Malang ya kota Malang atau daerah Malang. Jadi di akroninya jadi Arema ya, dan pendukung supporternya Aremania. Sebab pada masa kejayaannya nama Arema sudah lahir pemirsa, yaitu pada masa kerajaan Singasari atau Singosari. Arema adalah nama sosok patih yang terkenal dan raja saat itu yang terkenalnya adalah Raja Kertanegara. Memang sudah bahas ya Kertanegara. Waduh, bahkan naik kereta Kertanegara. Waduh, membahas juga ya nama jalan Kertanegara di mana sang macan Asia tinggal pemirsa. Waduh. Dan ternyata Kertanegara adalah prabu termasyur di Nusantara pemirsa sebelum berdirinya Mojopahit. Dan patih yang terkenalnya adalah Patih Arema atau Kebo Arema. Ternyata Mahapatih Kebo Arema ini ya bukan patih biasa, pangkatnya tinggi sebagai Mahamantri ya, Mahamenteri. Waduh. Kebo Arema. Waduh, Mahamenteri artinya kalau sekarang sendanding dengan Perdana Menteri pemirsa. Jadi kaki tangannya raja pemirsa. Waduh. Ya kalau zaman sekarang istilahnya sekda lah. Sekretaris daerah pemirsa. Jadi kalau bupati atau gubernurnya halangan kan ada sekda pemirsa. Bahkan lebih galak ya sekda itu daripada bupati atau gubernurnya. Nama lengkap sekda tersebut nama lengkap Mahamenteri ya atau sekretaris negara tersebut adalah Patih Kebo Arema atau Kebo Arema. Ini ternyata ada dalam Kitab Negara Kertagama. Uraian Slamet Mulyono dalam bukunya Negara Kertagama dan tafsir sejarahnya terbitan tahun 1179. Nah, Negara Kertagama ini adalah salah satu kitab pada masa Mojopahit. Waduh. Menurut Profesor Slamet Mulyono dalam bukunya Negara Kertagama dan tafsir sejarahnya yang terbit tahun 1979, jauh sebelum tim sepak bola Arema FC berdiri, nama Arema sudah dikenal pemirsa. Waduh. Disebutkan berdasarkan Prasasti Pemapihan tahun 1191 Saka atau dalam komprehensi Masehinya 1269 Masehi, tepatnya bulan September 1269 Masehi, Patih atau Mahapatih Kebo Arema dan Mahapatih Sangranapati diangkat oleh Prabu Kertanegara sebagai penasehat raja. Sebab dua orang ini memiliki kepiawaian dalam hubungan internasional dengan pembesar-pembesar di Nusantara pemirsa. Waduh, jadi Kebo Arema dengan Ranapati ini adalah seorang diplomat ulung pemirsa. Waduh, yang mengharumkan Singosari ke penjuru mancanegara pemirsa. Jadi jangan heran ya, berkat Kebo Arema dan Ranapati, Singosari terkenal sampai ke negeri-negeri Nusantara, Indochina, Tiongkok, India, bahkan Arab pemirsa. Jadi sebuah negara kalau ingin dikenal oleh dunia internasional ya harus mempunyai diplomat ulung pemirsa. Waduh.
Sang Ranapati ditunjuk untuk mengepalai kabinet menteri yang terdiri dari Patih, Demung, Temenggung, Rangga, dan Kanuruhan. Jadi sebagai pemimpin kabinet. Sedangkan Mahapati Kebo Arema adalah panglima tentara, pemirsa. Waduh, panglima besar angkatan bersenjata kerajaan Singosari. Jadi Kebo Arema ini diplomat bidang militer, pemirsa. Pada masa itu Kertanegara memiliki gagasan besar untuk mengembangkan kekuasaan Singosari hingga ke luar negeri, bahwa kekuatan maritim suatu negara di Nusantara adalah menguasai wilayah di luar tanah Jawa, pemirsa. Jadi kalau hanya menguasai pulau-pulau Jawa saja ya tidak punya kekuatan maritim, pemirsa. Dan itu adalah hasil pemikiran Kebo Arema. Jadi Kebo Arema ini pemikirannya luas ya, ingin mempersatukan Nusantara, pemirsa. Waduh. Keinginan Raja Kertanegara ingin mempersatukan Nusantara, ingin menjadi singa Nusantara atau macan Asia, pemirsa. Dan ini diamini oleh Panglima Besar Mahapati Kebo Arema. Waduh. Dan juga Perdana Menteri Ranapati. Meskipun banyak pembesar-pembesar lain yang menolaknya, waduh, bahkan mencemoohkan. Namun dengan kekuatan Kertanegara ya, pejabat-pejabat yang menolak program MBG, pemirsa, ya program mempersatukan Nusantara, maka banyak pejabat yang diberhentikan, pemirsa, atau dimutasi. Waduh. Program Prabu Kertanegara ingin mempersatukan Nusantara ke wilayah-wilayah luar tanah Jawa disebut dengan Pamalayu. Apa itu Pamalayu? Pamalayu adalah mempersatukan Nusantara ya, karena saat itu di luar tanah Jawa dikenal dengan bangsa-bangsa Melayu, pemirsa. Nah, Pamalayu ini dikenal dengan ekspedisi Pamalayu dengan cara mengirimkan tentara diplomat untuk menaklukkan tanah di luar tanah Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Maluku, pemirsa. Di Sumatera, tujuan utama Prabu Kertanegara adalah menguasai kerajaan Melayu yang saat itu berpusat di daerah Jambi, bekas sisa-sisa peninggalan Sriwijaya. Waduh, jadi Sriwijaya runtuh ya, berdiri kerajaan Melayu, pemirsa. Maka dikenallah ekspedisi Pamalayu sampai ke Pulau Kalimantan ya, yang ada kerajaan Tanjung Pura, Brunei atau Borneo ya, sekarang Kesultanan Brunei, pemirsa. Waduh, dulu Brunei ya, Kutai, sampai ke Sulawesi, sampai ke Maluku yang dikenal dengan Gurun. Waduh. Jadi ekspedisi ini bukan sekadar untuk menaklukkan secara militer ya, tapi menaklukkan secara diplomatik. Tapi kalau sulit diplomatik ya militer, pemirsa. Jadi diajak dulu bergabung ya, tapi kalau sulit ya menaklukkan dengan cara militer. Kebo Arema pun menunjuk ya komandan lapangannya atau panglima mandala lapangannya di lautan untuk ekspedisi Pamalayu adalah Kebo Anabrang ya. Kebo Anabrang adalah panglima yang ditunjuk oleh Mahamenteri Kebo Arema untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara yang strategis. Salah satunya yang pertama adalah Suwarna Bumi atau Pamalayu, atau yang dikenal dengan Kerajaan Melayu ya, kerajaan bekas Sriwijaya. Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi mendapatkan hasil yang sangat gemilang, di mana Singosari berhasil menundukkan Raja Melayu yang saat itu bernama Tribuwana Raja Maula Warmadewa atau keturunan langsung Sriwijaya, yang kala itu berpusat di Damasraya yang sekarang ada di Provinsi Jambi. Yang saat itu ya, Kerajaan Melayu atau dikenal dengan Damasraya Melayu menguasai Selat Malaka, salah satu selat perdagangan, pemirsa. Waduh, jalur perdagangan. Jadi ketika menguasai Raja Melayu tersebut, otomatis ya Singosari bisa mengendalikan Selat Malaka, jalur perdagangan antara India dengan Tiongkok. Hebatnya Mahapati Kebo
Arema memerintahkan Kebo Anabrang menaklukkan kerajaan Melayu Damasraya atau yang dikenal dengan kerajaan Suwarna Bumi ya. Itu adalah kerajaan yang strategis. Apabila Suwarna Bumi sudah takluk, otomatis kerajaan-kerajaan yang lainnya yang di sekitaran Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya atau Selat Malaka tunduk kepada kerajaan Singosari, pemirsa. Karena Suwarna Bumi adalah kedatuannya kerajaan-kerajaan di Sumatera. Salah satu daerah Tumasik di wilayah Selat Malaka konon diganti namanya menjadi Singapura, pemirsa, sebagai penghormatan kerajaan Singosari yang menguasai daerah bagian Indonesia atau Nusantara bagian barat. Nah, Singapura ini di kemudian hari menjadi negara Singapura, pemirsa. Waduh. Jadi itu cikal bakalnya Singapura, pemirsa. Ternyata nama Singapura berasal dari Singosari yang menguasai daerah Tumasik atau daerah yang dikenal dengan Selat Malaka di kerajaan Suwarna Bumi, Melayu Damasraya. Ternyata yang memberi namanya adalah Kebo Arema, pemirsa. Salah satu bukti bahwa Singosari menguasai kerajaan Melayu Damasraya yang ada di Jambi yang menguasai Selat Malaka. Buktinya adanya patung Amogafasa atau dikenal dengan piagam Padang Arca yang dikeluarkan oleh Prabu Kertanegara pada bulan Bhadrapada tahun 1208 Saka. Nah, patung ini dikirim ke Melayu Damasraya sebagai tanda bahwa kerajaan tersebut mau tunduk kepada kerajaan Singosari dan bergabung dengan kerajaan Singosari menjadi kerajaan di bawahannya Singosari, pemirsa. Dari situlah Kebo Arema pun mengembangkan kekuasaannya. Bahkan kekuasaan Singosari tak sadar berkembang hingga ke daerah Thailand. Bahkan Thailand, Kamboja, Champa atau Champa yang sekarang dikenal dengan Vietnam Selatan. Lalu ke daerah Kalimantan, bahkan ke Maluku. Daerah Indonesia bagian timur ya. Salah satu kerajaannya adalah kerajaan Gurun yang diperkirakan yang berada di sekitar Halmahera, pemirsa. Kerajaan itu ternyata tunduk kepada Singosari, pemirsa. Waduh. Jadi Kebo Arema ini pintarnya luar biasa, strategi militernya luar biasa, pemirsa. Jadi dia menguasai Suwarna Bumi, artinya menguasai daerah Indonesia bagian barat, menguasai daerah timur, Gurun, untuk menguasai Indonesia bagian timur, menguasai Tanjung Pura, menguasai daerah Kalimantan, menguasai kerajaan Thai ya, kerajaan Khmer dan Champa untuk menguasai Indochina, pemirsa. Waduh. Dan menguasai kerajaan di Sulawesi. Waduh. Itu artinya bahwa Kebo Arema ya secara tidak langsung memperbesar kemasyhuran kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari akhirnya dikenal sampai ke mancanegara sebagai penguasa Nusantara, pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata kebesaran kerajaan Singosari sejaman dengan kekaisaran Kublai Khan, kaisar Tiongkok dinasti Yuan yang berasal dari Mongol. Cucunya Genghis Khan, pemirsa. Waduh, kerajaan Mongol saat itu menguasai hampir sepertiga dunia, dari Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan sampai ke Tiongkok, Cina sampai ke Korea. Waduh. Nah, saat itu cucunya bernama Kublai Khan ya meneruskan kekaisaran Mongol di Tiongkok, pemirsa. Dan darah Genghis Khan yang ingin menguasai dunia ya mulai tumbuh juga di Kublai Khan. Kublai Khan mulai menginvasi banyak kerajaan di sekitaran Asia Timur dan Asia Tenggara. Kublai Khan ini menyerang Korea dan menaklukkan Korea dan berperang dengan Jepang, namun gagal, pemirsa. Waduh, ingin menguasai Asia Timur. Di selatan, Kublai Khan ini berperang dengan kerajaan Pagan di Burma atau yang sekarang Myanmar dan berhasil menaklukkan Myanmar. Kerajaan Kublai Khan juga ya, kerajaan Mongol menyerang Laos, menyerang Vietnam, waduh, menyerang kerajaan Champa. Nah, ketika menyerang kerajaan Champa, Kublai Khan mengetahui ternyata rajanya Nusantara adalah Singosari, pemirsa, yang dipimpin oleh Prabu Kertanegara dengan mahapatinya Kebo Arema. Waduh.
Singosari dengan patinya Kebo Arema membuat Singosari dikenal juga dengan singanya Asia, pemirsa. Waduh, singo edan ya, di sini istilah singo edan ya. Yang edan artinya singo yang punya ambisi besar, pemirsa. Tiongkok yang dipimpin oleh Kaisar Kublai Khan ingin menguasai Nusantara sebagai jalur rempah-rempah ya, sebagai pusatnya rempah-rempah dan jalur perdagangan menuju India lewat laut. Karena Singosari sejatinya menguasai Selat Malaka juga setelah menaklukkan kerajaan Suwarnabumi atau Melayu Damasraya, pemirsa. Waduh. Nah, Kublai Khan pun ingin menundukkan Singosari. Waduh. Akhirnya sang kaisar mengirim utusan bernama Mengki, Jenderal Mengki ya, untuk menemui Raja atau Prabu Kertanegara, Raja Singosari. Prabu Kertanegara, Raja Singosari, dan meminta ya Prabu Kertanegara untuk tunduk di bawah Kaisar Kublai Khan, Kaisar Tiongkok ya, darahnya Genghis Khan. Waduh. Jadi membawa kakek-kakeknya ya, Genghis Khan, penguasa dunia. Kalau kerajaan-kerajaan lain ciut dan tunduk ya, takut ya. Waduh. Jadi Mongol sebelum menaklukkan sebuah kerajaan secara militer, ya mengutus diplomatnya untuk mengajak supaya kerajaan tersebut tunduk kepada Kaisar Mongol atau Kaisar Kublai Khan. Tapi kalau tidak tunduk dan tak mau tunduk, maka keesokan harinya akan digempur habis-habisan oleh pasukan Mongol yang terkenal perkasa ya saat itu, super power, pemirsa. Waduh, super power, pemirsa. Ketika Jenderal Mengki, utusan Kaisar Kublai Khan, Kaisar Tiongkok keturunan Mongol, datang ke kerajaan Singosari bertemu dengan Prabu Kertanegara dan mengutarakan ya pesan dari Kaisar supaya Prabu Kertanegara tunduk kepada Kaisar Kublai Khan. Apa yang dilakukan oleh Prabu Kertanegara? Prabu Kertanegara ya, setelah memberi arahan dari Kebo Arema, Prabu Kertanegara tak mau tunduk, pemirsa. Dia justru memahat dahi Mengki dan memotong telinganya. Waduh. Lalu telinganya dikembalikan kepada Mengki dan suruh Mengki mengembalikannya ke Kaisar Kublai Khan sebagai tanda bahwa kerajaan Singosari tak ingin tunduk kepada Kaisar Kublai Khan, kaisar yang ditakuti saat itu. Waduh. Prabu Kertanegara meminta Mengki kembali ke Cina dan mengabarkan penolakan terhadap tundukan Singosari kepada Kaisar Kublai Khan dengan mengirim telinganya. Waduh, itu artinya ya mempermalukan Kaisar Kublai Khan. Jika mempermalukan Kaisar Kublai Khan, apa yang terjadi? Kaisar pun marah, pemirsa. Waduh, Kaisar pun ya pasti akan mengirim bala tentaranya untuk menaklukkan Singosari. Bagaimana kisah kedatangan kerajaan Kekaisaran Kublai Khan Mongol atau dikenal dengan dinasti Yuan Cina Mongol ke tanah Jawa? Aduh, memang sudah bahas ya beberapa kali di episode-episode kemarin, pemirsa. Ya saudara tontonlah ya bagaimana kisah tentara Mongol datang ke tanah Jawa, yang kelak ya tentara Mongol pun berhasil diusir kembali oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit. Nah, berdasarkan sejarah ya, Kebo Arema tak terdengar lagi semenjak runtuhnya Singosari. Apakah beliau itu meninggal, mati terbunuh peperangan, ataupun ya menjadi pertapa, atau mungkin menjadi kepala desa ya. Jadi sampai hari itu dalam sejarah Kebo Arema tidak tercatat lagi keberadaannya dalam jejak catatan sejarah. Jadi itulah sekisah kejayaan kerajaan Singosari dan keberanian Raja Kertanegara dengan panglimanya Mahafati Mahamentri Kebo Arema dan Perdana Menterinya Ranavati. Dari sejarah inilah kebesaran Singosari dengan Pati Kebo Arema. Maka saat ini spirit kesebelasan Arema FC sepertinya telah mengulang kejayaan masa lalu. Arema menjadi klub terbesar di bumi Nusantara ya.
bukan klub ece-ece lagi ya. Arema tidak hanya terkenal di Malang, tapi Arema terkenal seluruh Indonesia. Bahkan jangan heran ya, salah satu supporter Aremania bukan orang Malang saja pemirsa, tetapi ya warga Indonesia di seluruh Nusantara, bahkan di luar Indonesia. Waduh. Jangan heran ya, pecinta Arema Mania ini bukan karena Malang saja, tetapi di luar Nusantara pun ya ada yang mencintai Arema pemirsa. Ya mirip-mirip kita mencintai sepak bola Manchester United atau Chelsea pemirsa, atau mungkin Juventus di Italia. Meskipun berada di negara Italia, di negara Inggris ya, tapi kan ada orang Indonesia yang ya suka pada MU ya, suka pada Arsenal, suka pada Borussia Dortmund, waduh, suka pada Juventus. Begitu juga dengan Arema FC ya. Arema FC ini adalah spiritnya untuk seluruh umat pemirsa. Dan ketangguhan Arema FC inilah menjadi spiritnya Kebo Arema, sang pemersatu bumi Nusantara.